Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Elsa Putri akan menjelaskan bab ke-13 tentang budaya organisasi sekolah efektif. Pada bab ini kita membahas beberapa hal, yaitu yang pertama konsep budaya organisasi sekolah efektif, yang kedua karakteristik budaya organisasi, yang ketiga budaya organisasi, yang keempat fungsi budaya organisasi, dan yang kelima ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Di dalam budaya organisasi sekolah, terdapat sharing atau berbagai nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi atau sekolah. Misalnya, berbagai nilai dan keyakinan yang sama melalui pakaian seragam. Namun, menerima dan memakai seragam sajalah tidak cukup. Pemakaian seragam haruslah membawa rasa bangga, menjadi alat kontrol, dan membentuk citra organisasi atau sekolah tersebut. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu membahas karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto 2012, karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama inisiatif individu, yang kedua toleransi terhadap risiko, yang ketiga pengarahan, yang keempat integrasi, yang kelima dukungan manajemen, yang keenam identitas, yang ketujuh sistem penghargaan, dan kesembilan toleransi dan ke-10 pemecahan konflik. Materi yang ketiga yaitu tipe budaya organisasi. Tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, open and participation system. Open and participation system ditandai dengan adanya kepercayaan bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua, closed and authoritative culture. Closed and authoritative culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun, pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang otorasi dan kuat. Lanjut ke fungsi budaya organisasi. Menurut fakta 2012, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya, yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial, dan yang ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara, menurut Hikmat 2009, fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama, membedakan dari organisasi yang lain, yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi, yang ketiga, komitmen anggota di atas kepemimpinan bersama, yang keempat, prokes sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, yang kelima, serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Materi terakhir yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerjasama yang sangat diperlukan di dalam sekolah, karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisir konflik di dalam organisasi. Yang ketiga, adanya sifat keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sifat terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Jadi, itulah dia penjelasan materi bab ke-13. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.